Halo Vioner, bersama saya Dr. Andri sebagai dokter optometri di View Optical Clinic. Nah, hari ini kita mau sedikit sharing atau membahas mengenai apa itu low vision. Ya, low vision itu adalah suatu kondisi di mana penglihatannya di bawah penglihatan orang normal pada umumnya. Nah, kondisi tersebut biasanya tidak bisa kita obatin dengan pengobatan lagi atau dengan menggunakan teknik misalnya operasi ataupun dengan menggunakan kacamata biasa. Nah, biasanya para pasien low vision itu yang datang ke View Optical Clinic kita bantu dengan menggunakan special device atau special gadget. Pembahasan pertama adalah kita bicara mengenai alat bantu untuk penglihatan jauh. Kita bicara mengenai teleskop. Nah, salah satu kelebihan di View Optical Clinic adalah alat bantu teleskopnya adalah alat bantu teleskop mounted atau yang nempel di kacamata. Nah, kelebihannya apa kalau kita mempunyai teleskop yang nempel di kacamata? Jadi saya kasih contoh. Nih, ini kita ngomong. Ini alat bantu teleskop yang nempel ke dalam kacamatanya. Salah satu kelebihannya adalah pada saat mereka melakukan aktivitas, tangannya bebas, nggak perlu pegang apa-apa. Ya, jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalnya, oh saya sebagai penderita low vision harus menggunakan teleskop yang handheld. Handheld itu berarti harus dipegang kayak gini. Ini harus dipegang kayak gini. Berarti pada saat saya mau lihat seseorang atau sesuatu atau objek, saya harus pegang nih. Nah, terus kalau udah selesai kita taruh lagi. Nah, itu sangat mengganggu. Kenapa? Karena biasanya pengguna teleskop mounted atau kita ngomong sebagai bioptik itu adalah anak-anak produktif atau anak-anak atau pasien yang banyak melakukan aktivitas jarak jauh dan jarak dekat pada saat bersamaan. Contohnya, kalau saya sebagai pasien saya sebagai pelajar atau anak sekolah, di mana dia harus mengcopy tulisan di papan tulis dan harus nulis pada saat yang bersamaan. Jadi teman-teman bisa bayangkan pakai teleskop ini lihat dulu papan tulis kayak gini, itu sangat menyusahkan karena objeknya akan gerak-gerak terus. Jadi akan lebih gampang kalau menggunakan yang kita sebut sebagai bioptik teleskop. Jadi pada saat dia mau lihat, lihat jauhnya pakai yang bagian atas. Begitu mau baca, lihat bagian yang bawah. Nah, ini kita sebut sebagai bioptik teleskop. Ya, jadi artinya dia nempel di kacamata, tapi dia posisinya agak sedikit naik, sehingga bisa memberikan kebebasan untuk pengguna alat bantu low visionnya, dalam artinya teleskop bioptik, untuk bisa melihat jelas di papan tulis dan bisa menulis dan mengcopy tulisan dalam jarak jauh. Nah, kelebihan bioptik teleskop adalah bisa digunakan sebagai mobilitas. Ya, kita bisa menggunakan teleskop itu bisa untuk aktivitas mobilitas, jadi aktivitas berjalan, bawa kendaraan juga bisa. Nah, itu adalah salah satu fungsi yang paling banyak digunakan oleh penderita low vision, khususnya menggunakan bioptik teleskop. Kalau kita bicara penyakit-penyakit apa sih yang bisa yang penderita low vision yang cocok untuk pengguna teleskop bioptik ini, range-nya banyak banget. Dari yang bisa penyakit glaukoma, ada juga yang diabetic retinopati, ada juga yang retinopati prematurity, ada retinitis pigmentosa. Jadi hampir banyak penyakit mata yang masuk kategori low vision yang kita bantu dengan teleskop bioptik ini. Karena ini masuk kategori sebagai optical device, kita bisa buat kostum secara umum minusnya, silindernya, dan power lainnya. Yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita bicara mengenai teleskop, ini termasuk optical device yang tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit dibanding dengan kalau kita menggunakan yang closed circuit television ataupun kita ngomong electronic device yang nggak boleh kena air, yang harus kita cas setiap hari. Ini pemakaiannya simple, bisa dipakai bertahun-tahun sampai seumur hidup juga bisa, karena kita membuat custom made, kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kasih contoh, saya pengen ganti bentuk frame-nya, ini udah jelek nih, kita tinggal instruksikan pengen ganti frame-nya, teleskopnya dimasukin lagi ke frame yang baru kayak gitu. Atau misalnya ukurannya berubah, ukurannya kita bisa ganti, kita masukin dengan ukuran yang baru ke dalam teleskop ini. Nah, kalau kita udah bicara mengenai bioptik teleskop, berarti kita juga bicara mengenai berapa jenis atau berapa banyak jenis aja sih teleskop bioptik teleskop yang ada. Nah, teleskop ini terdiri dari banyak jenis. Jadi kalau teman-teman lihat, ada yang full diameter yang seperti ini, yang gede banget.
ada juga yang kecil seperti ini bentuknya, jadi nggak terlalu lebar, nggak terlalu noticeable untuk orang lain. Ada yang pipih di atas dan bawah untuk visual field atau lapang pandang yang lebih besar. Ada juga yang bentuknya bulat sehingga bisa untuk melihat secara keseluruhan. Ada juga yang bentuknya ini dengan polarizer, artinya memberikan efek distorsi yang minim sehingga penderita low vision tidak akan merasakan distorsi ataupun kekurangan tajam penglihatan yang signifikan dikarenakan oleh penyakit yang dihadapinya. Oke, jadi kita bicara nih, ini yang paling teknologi yang paling mutakhir ya. Artinya dengan pembesaran yang cukup gede, teleskopnya kecil banget. Ya, jadi hampir tidak kelihatan sebenarnya dibanding dengan teleskop-teleskop yang ada pada umumnya. Ini adalah salah satu inovasi teknologi yang paling maju untuk saat ini. Jadi kecil, bentuknya kecil, hampir tidak kelihatan, tapi dengan pembesaran yang cukup besar. Artinya bisa untuk melihat penglihatan jauhnya dengan lebih baik. Nah, ada juga yang teleskop yang seperti ini. Ya, jadi kalau kita bicara, pemilihan teleskop itu gimana sih dok? Pemilihan teleskop itu tergantung dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau kita contoh, apa sih bedanya teleskop yang bulat dengan teleskop yang gambarnya miring kayak gini nih? Yang atas bawahnya kepotong tapi lebih lebar ke samping. Nah, itu banyak fungsinya. Tapi saya kasih tahu satu fungsi misalnya. Kasih contoh nih. Kalau teleskop yang bulat kayak gini biasanya kita gunakan untuk mobilitas. Jadi gambar keseluruhannya lebih gede. Ya. Tapi kalau teleskop yang kayak gini, yang atasnya kayak dipotong, bawahnya dipotong, bentuknya persegi panjang, ini fungsinya adalah untuk mengcopy tulisan di papan tulis misalnya, supaya tulisannya akan lebih lebar. Daerah lapang pandangnya akan lebih lebar. Nah, tapi kadang-kadang juga dengan pembesaran yang ini kurang, jadi mau nggak mau harus pakai pembesaran yang lebih besar dengan teleskop yang seperti ini. Jadi tiap kasus pengguna teleskop atau tiap kasus pengguna penderita low vision adalah berbeda-beda. Ada juga teleskop yang kita ngomong ini jenisnya, sebagai kita ngomong jenisnya jenis Keplerian teleskop, di mana ini kita bisa atur jarak pembesarannya untuk jauh dan dekatnya. Tapi bentuknya sangat gede. Ini maksudnya jenisnya Keplerian, jadi bentuknya sangat besar. Jarang sekali kita gunakan karena pertama dia besar sekali, kalau dimasukkan ke dalam kacamata akan berat. Kedua, untuk individu yang harus menggunakan tangan pada saat melihat ini tidak nyaman karena harus lepas pasang seperti itu. Tapi untuk penderita low vision dengan kebutuhan power yang lebih besar, ini akan sangat membantu sekali. Jadi tiap kasus pengguna teleskop atau tiap kasus pengguna penderita low vision adalah berbeda-beda. Jadi saya sarankan adalah melakukan pemeriksaan ke low vision spesialis, bisa datang ke View Optical Clinic. Kita akan bantu secara maksimal untuk alat bantu teleskop, telemikroskop ataupun mikroskop sehingga dapat melakukan aktivitas yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan lain, dapat tinggalkan pesan di kolom komentar di channel View Optical Clinic ataupun media sosial View Optical Clinic. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam. View Optical Clinic, bring innovation to see better.